Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin permisa demikian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memelihara iman kita, menjaga iman kita serta mempertahankan iman kita. Bagaimana ketika bangun tidur dan tidur kembali menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tanggal 16 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 April 2020. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis Nabi katakan, barang siapa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan haramkan jasadnya dalam api neraka. Pemirsa budiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan dengan materi meningkatkan amal ibadah. Saat-saat hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian, cobaan, peringatan, mungkin juga azab bagi kita yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirim daripada cobaan, peringatan agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk selain daripada Allah, makhluk termasuk juga wabah atau virus corona, maka Allah Subhanahu wa taala kirim ini agar kita bagaimana kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini 100%, mau tidak mau, suka tidak suka, harus beriman kepada Allah. Sebagaimana umat-umat terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala kirim nabinya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, mereka gagah perkasa, kuat-kuat, bisa buat rumah di atas gunung, di atas bukit dengan kekuatannya. Mereka lupa kepada Allah, mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka menyembah berhala. Sehingga Allah kirim nabinya Nabi Hud alaihissalam agar mereka beriman kepada Allah. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Allah tarik mereka ke langit 7 malam 8 hari, kemudian dihempaskan dengan angin sor-sornya, maka satu pun tidak tersisa, semuanya binasa. Matinya dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala kirim. Maka bagaimana kita agar meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar bagaimana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang yang masih zina dia tinggalkan, berjudi tinggalkan, narkoba, nyabu, membunuh, merampok dia tinggalkan. Dia bagaimana hari-hari sibuk dengan amal-amal kebaikan, dari satu amal daripada amal yang lain. Setelah dia baca Quran, dia zikir, setelah zikir dia sholat lagi, bermohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah. Maka bagaimana hal yang tiga harus kita rubah, dari yakin kepada makhluk, yakin kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari yakin kepada dunia, yakin kepada agama akhirat. Dari yakin kepada mal harta, yakin kepada amal. Karena tidak ada janji-janji pada ikhtiar usaha, tapi janji-janji pada amal ada. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah satu sahabat Miqdad Aswad, ketika dia buang air besar dengan cara Nabi SAW, dia masuk kaki kiri dengan doa a'udzubillah a'udzubikalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim.
dia doa dengan tangan kirinya, dengan kaki kirinya, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ekor tikus menghampirinya 2 kali, 3 kali dengan kepingan emas, sampai 17 kali, sampai dengan daripada tasnya. Maka sahabat tadi Miqdad al-Aswad, dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ketika saya buang air besar tadi, satu ekor tikus menghampiri saya dengan kepingan emas 1 kali, 2 kali, sampai 17 kali, sampai dengan kantongannya. Maka Nabi tanya kepada sahabat, wahai sahabat, adakah telunjukmu? Adakah tanganmu masih lubang tikus? Tidak ada ya Rasulullah. Ini rezekimu. Di tempat yang hina, Allah hinakan, menghadirkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hari ini perkara dunia, ya, banting tulang dibanting-banting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, apapun tak dapat, menjadi masalah. Maka semua itu datangnya daripada amal kita. Kalau amal kita baik, amal kita sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kirimkan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wa taqala fatana 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Jika penduduk ini beriman dan bertakwa, kami akan kirimkan keberkahan daripada langit, daripada bumi. Tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah SWT kirim cobaan, azab akibat perbuatan kita sendiri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa satu orang hamba tadi, semakin banyak maksiat dia tinggalkan. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat Israel untuk menjemput ruh satu orang hamba, apa yang dia ingat dalam hatinya, itulah yang dia ucapkan ketika mati. Dan ketika syakaratul maut, dia dah masuk ke dalam hati, dan ketika ruh dicabut, keluarlah apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia orang beriman, orang bertakwa, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mudahkan sakaratul mautnya. Dia mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika masuk kubur mendapat nikmat kubur, lewat sirat seperti gelap nyambar, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi bagaimana mungkin ketika satu orang hamba tadi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, membangkang, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau sholat, dia tidak mengeluarkan zakat, dia tidak mau sedekah, dia tidak mau haji ketika dia sanggup, dia tidak mau umroh, dia tidak mau berinfak, berwakaf, dia tidak mau berzikir, dia tidak membaca Quran, maka tidak ada jaminan apakah matinya dihinakan Allah Subhanahu wa taala atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal-amal kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kamu. Bukan hanya memperbaiki amal-amal kamu, Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal-amal kamu. Bukan hanya menerima amal-amal kamu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Diperbaiki, diterima amal, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul-Rasulnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan yang sangat besar. Ini fasilitas yang Allah berikan kepada hambanya. Maka bagaimana hari demi hari takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati tenang. Hari ini Allah kasih makhluk yang kecil yang tidak nampak, ya. Orang sudah banyak ketakutan, orang sudah banyak galau gelisah. Padahal kematian itu tidak perlu ditakuti. Minta mati, takut mati, berani mati tidak boleh. Yang boleh hanyalah banyak-banyak mengingat akan kematian dan membekali dirinya akan kematiannya. Karena malaikat Israel mengintai kita semua 1 kali 24 jam, 70 kali. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua adalah bagaimana agar mati kita membawa iman yang sempurna
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini sangatlah singkat, tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama beritahu antara azan dengan iqamah. Ketika dia bersapa pikiran jauh, dia istirahat, capek, letih, lunglai, makan, minum, kemudian dia berangkat. Tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan ketika dia buka pintu dan menutup kembali lagi. Tidak ada yang tahu. Singkat. Kehidupan dunia ini singkat tapi menentukan hidup dan akhirat. Maka dunia adalah gampangan kamu akhirat. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Maka bagaimana hari ini kita besarkan kamu akhirat, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari kita cerita corona di mana-mana corona, akhirnya pun berantem, tidak ada manfaatnya. Tapi bagaimana kita sibukkan dengan amalan-amalan. Satu amalan masuk zikir, setelah selesai masuk sholat, setelah saya baca Quran, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala khifkan, Allah hentikan. Corona itu artinya berterusan. Maka kita rubah daripada corona tadi kif, berhenti. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala sedini mungkin, secepat mungkin Allah Subhanahu wa taala musnahkan, Allah sirnakan. Minimal ketika bulan Ramadan tiba sudah Allah musnahkan, sehingga saudara-saudara kita, orang-orang Islam, orang-orang beriman bisa mensyiarkan daripada agama, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Hari ini yang sedang gelisah, yang sedang galau, yang sedang sedih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gembirakan. Hari ini ada saudara-saudara kita yang mungkin ada hutang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan. Hari ini ada saudara kita yang belum ada jodohnya, mungkin Allah akan kasihkan daripada jodohnya. Dan hari ini ada orang yang memang tidak bisa apa-apa. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan dia bisa kasih kekuatan taufik kepadanya sehingga mampu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala daripada larangannya dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa yang besar, dosa yang kecil, yang sengaja tidak sengaja, yang tersembunyi dan yang terbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.